Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channelnya Nang Dadang Channel. Saya bersama Nang. Biasa ya, masih pembahasan tentang Aizarholic kembali. Ini Aizarholic katanya menginginkan collab dengan penyanyi dangdut yang lagunya lagi viral. Dan Aizar juga terus-terusan dibicarakan oleh para penggemarnya, yaitu yang terutama yang dari Lombok katanya ya. Oh, Aizar itu duta pariwisata Indonesia. Gimana menurut kalian? Yuk kita tonton videonya. Aku diambil orang, jangan tunggu lama-lama. Aku diambil orang. Pak, baru sedikit aja aku nyanyi, udah mau meletup padang nih. Aku terdetik untuk dapat panggilan dari pihak TikTok. Dia bilang, Aizar, kamu harus live dengan anak-anak dangdut. Gimana lagu dangdut? Ajar lagu lo. Oh, yang lagu yang panas tuh apa? Yang siapa yang nyanyi tuh? Yang mana? Yang diambil orang, gitu. Yang mana aku tahu. Ada apa? Gimana lagunya? Aduh, apa Ska? Apa? Lagu yang jangan diambil orang tuh. Lagu dangdut. Apa ya? Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Terus tuh? Jangan lama-lama. Nanti diambil Aizar. Tunggu lama-lama. Oke. Misalnya kalau aku live bersama dengan mereka, anak-anak dangdut, gimana lagu dangdut? Ajar aku lo. Kalian yang suka ujat-ujat si Rehan, ya kan, kalian tengok nih. Bukannya istirahat nyampe rumah, tengok. Kerja lagi. Ngedit ya? guys, ngedit dulu ya. Tuh, ngedit lagi. Sakit pun dia tetap kerja. Iyalah, wajib lah. Aduh. Udah. Hah? Baru berapa hari ikut Aizar udah kayak gimana? Aduh, demam. Nah, jadi buat kalian yang suka ujat-ujat Rehan karena drone lah, apalah inilah, tengok kalian. Nyampe penginapan bukannya istirahat tapi kerja lagi ya, Hana. Jangan. Kerja. Siapin buat besok ya. Jangan lupa nonton live besok ya. Kita ada di Padang, oke? Jadi jangan lupa saksikan live Aizar besok di Padang, keliling Padang, oke? Bye. Assalamualaikum. Nanti pokoknya dia tuh live-nya di salah satu TikTok konten kreator. Terus juga dia mau ada collab sama Aizar juga dari Malaysia. Mereka tunggu aja ya, tapi satu-satu gitu. Guys, assalamualaikum. Sudah beberapa hari ini Aizar sudah di Padang dan sepertinya misi untuk keliling-keliling Padangnya sudah usai. Karena aku lihat kan postingan si Bapak Polisi juga Aizar kayak pamitan gitu, terus udah ke kediaman wali kota juga gitu kan. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah Aizar sepulang dari Padang balik ke kantor di Jakarta dulu, balik ke tempat tinggalnya di Jakarta, atau langsung melanjutkan misi jalan-jalan ke kota selanjutnya. Waktu itu kalau nggak salah mau ke Jogja katanya, tapi nggak tahu juga sih. Tapi feeling aku sih kayaknya Aizar balik dulu kali ya ke Jakarta karena mau prepare dulu, mungkin mau rehat dulu 1-2 hari, atau mungkin ada pekerjaan yang harus dikerjakan di Jakarta dulu. Tapi selama di Padang emang seseru itu. Banyak tempat-tempat wisata. Jadi aku udah mulai ngerti nih setelah Aizar ke Padang kemarin, aku jadi ngerti. Jadi Aizar ke Padang itu bukan hanya untuk misi jalan-jalannya, tapi ada juga untuk menyalurkan bantuan-bantuan ke orang yang membutuhkan, terus misi kemanusiaan, belum lagi untuk yang anak-anak sekolah dikasih seragam gitu kan. Jadi kalau aku saranin untuk warga Yogyakarta, teman-teman fans Aizar atau ada komunitas fans Aizar di Jogja, besok selain kalian merekomendasikan tempat-tempat yang bagus, tempat wisata, tempat bersejarah, budaya buat Aizar,
Kalian juga boleh dari sekarang kira-kira kalau mau ngasih bantuan Aisar mesti kemana gitu kan. Karena Aisar itu kayak nggak afdol gitu. Misalnya ke suatu tempat tanpa meninggalkan jejak kebaikan di setiap tempat yang dia kunjungi. Itu loh alasan kami para ibu-ibu khususnya sangat menyayangi Aisar. Karena di zaman sekarang di mana lagi kalian akan mendapatkan anak muda yang sibuk menebar kebaikan. Di sela-selanya sibuk berbisnis, sibuk dengan menjadi konten kreator. Banyak orang konten kreator tapi fokus pada bidangnya saja gitu, tidak banyak memberikan impact positif ke orang lain. Atau mungkin ada beberapa kreator memang yang memberikan bantuan-bantuan ke orang tanpa harus memperlihatkan di sosial media. Tapi mungkin ini cara Aisar untuk memberikan contoh. Karena kalau kita nggak kasih tahu, kasih contoh, menjadi role model untuk orang susah akan mengikuti. Influencer itu kan pengikutnya banyak. Apa yang dia lakukan, apa yang dia senangi, apa yang dia pakai, itu akan sangat berdampak. Dalam arti kita sebagai fans itu lebih cenderung mengikuti apa yang digunakan idola kita, apa yang dilakukan idola kita. Nah, kalau seperti Aisar memberikan contoh dengan cara misalnya memposting kebaikannya, terus salahnya di mana? Nggak ada kan? Justru di sana adalah nilai positifnya. Dia bisa memberikan contoh yang baik kepada generasi-generasi selanjutnya. Jadi kalau memang Aisar bisa jadi duta pariwisata, aku setuju banget ya, walaupun sebenarnya dia orang luar, tapi Aisar sebenarnya duta pariwisata itu seleksinya salah satu syaratnya adalah warga negara Indonesia. Jadi kalau kamu mau jadi duta wisata, sebaiknya kamu pindah warga negara atau mungkin menikah dengan orang Indonesia. Kamu bisa jadi orang Indonesia. Ya jodoh nggak ada yang tahu kan. Ya pokoknya kalau ngebahas tentang Aisar nggak ada habisnya. Sukses terus. Terima kasih sudah mempromosikan wisata-wisata yang ada di Indonesia. Mungkin orang-orang luar nggak begitu kenal Padang, nggak kenal Aceh, nggak kenal Medan. Mungkin orang-orang luar negeri taunya Bali gitu kan, taunya Jakarta gitu kan. Dengan Aisar keliling Indonesia, mungkin orang-orang juga tahu. Dan Aisar tolong ke Lombok. Lombok nggak kalah bagusnya dengan Bali, nggak kalah sama sekali. Jadi kamu harus ke Lombok. Dan aku mau liatin, mumpung aku lagi staycation di Lombok, aku mau liatin betapa indahnya nih. Ini aku lagi nginep di Raja Hotel namanya, persis di depan Pantai Kuta Mandalika. Tuh, cantik banget. Aisar, kamu harus kesini boy, tuh. Harus kesini main ke Lombok. Gunung deket, laut deket, terus di sebelah sana tuh ada sirkuit Mandalika namanya. Kamu mau nonton MotoGP juga bisa. MotoGP nggak cuma ada di Sepang, tapi di Lombok, Indonesia juga ada. Oke gitu dulu, aku nggak sempat buat video dari kemarin karena anak-anak minta liburan karena mumpung libur sekolah, jadi aku nggak begitu fokus. Tapi aku tetap pantengin story, video-video fans Aisar lainnya di salah-salah aku ngajak anak-anak staycation. Thank you ya untuk yang selalu support Aisar dan support channel aku juga, akun aku juga. Thank you banget. Semoga kita bisa terus menjalin silaturahmi. Mungkin bukan hanya di dunia maya, mungkin suatu saat kita akan ketemu di dunia nyata, nggak ada yang tahu. Atau kalian mau ke Lombok, bisa banget nanya-nanya apapun tentang aku di DM. Oke? Thank you. Biasa ya, ibu-ibu yang dari Lombok tersebut, kalau nanti Aisar, pokoknya udah wanti-wanti ke Aisar, jangan lupa ke Lombok. Nanti beliau juga melihatkan pulau yang ada di Lombok. Kita bisa lihat Mandalika. Kalau Aisar pengen lihat konser GP, jangan ke luar negeri. Di Indonesia pun ada yang adanya di Lombok katanya gitu. Terus ada gunung, pantai, jadi Aisar bisa lihat langsung di Lombok. Jangan di Bali terus. Di Lombok juga ada lebih indah dibandingkan di Bali katanya gitu. Nah, ini juga ada netizen lain pun yang membahas tentang persetujuan antara Aisar yang akan collab dengan penyanyi dangdut. Gimana menurut kalian soal Aisar Holik tersebut? Komen-komen di bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya. Dukung terus channelnya Nang Channel 2. Dadah, assalamualaikum.